so sorry. I didn't. All right, Sophie, enough hiding. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Jingle Bell Princess. Film ini menceritakan tentang seorang putri mahkota yang gak sengaja ketinggalan pesawatnya sendiri di sebuah kota kecil. Karena kejadian tersebut, putri ini terpaksa menginap di rumah sebuah keluarga, dan dalam keluarga itu ada seorang duda yang memiliki satu anak. Mereka berdua pun diceritakan mulai saling jatuh cinta, dan sang putri juga merasa bahagia bisa tinggal bersama pria itu dan keluarganya. Nah, kira-kira seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Adegan film ini dimulai dari sebuah pesawat kerajaan Volan yang harus mendarat di sebuah kota kecil bernama Tucker untuk mengisi Pertalite. Yang dimana di dalam pesawat itu ada putri mahkota bernama Amelia dan asistennya yang bernama Marcel. Nah, selagi mereka menunggu, Amelia sempat berpesan pada Marcel kalau dia ingin beristirahat di ruang belakang. Namun tiba-tiba Amelia mendengar suara lonceng dari luar yang membuatnya penasaran dan turun dari pesawat. Lalu ketika Amelia mencari sumber suara itu, dia melihat seekor anjing bernama Storm dan pemiliknya yang merupakan seorang kakek bernama Fred. Amelia pun bercerita kalau dia turun dari pesawat karena merasa penasaran dengan suara lonceng yang terdapat di kalung Storm. Nah, mumpung pesawatnya masih ngetem selama 2 jam, Fred ingin mengajak Amelia jalan-jalan ke tempatnya yang menjual kebutuhan Natal bagi warga sekitar. Dan di tempat itu, Amelia nggak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Sam yang ingin membeli pohon Natal bersama putrinya. Yes, fine. Thank you. Lalu setibanya Amelia di bandara, dia bertanya pada seorang petugas bernama Annie karena pesawat kerajaan dari Volan tiba-tiba aja udah nggak ada. Annie pun mengatakan kalau pesawat itu udah berangkat dari 1 jam yang lalu dan sayangnya ponsel Amelia juga ketinggalan di sana. Nah, berhubung kondisi cuaca lagi ada badai, pihak bandara membatalkan semua penerbangan komersial dan mereka juga nggak bisa menghubungi pesawat Amelia lewat radio. Biasanya cuaca buruk di kota ini bisa terjadi dalam beberapa hari, sehingga Annie ingin mengajak Amelia untuk tinggal sementara di rumahnya. Lalu sesampainya di tempat tujuan, Amelia lagi-lagi bertemu dengan Sophie dan Sam sebab si Annie ini adalah ibu dari Sam dan sekaligus nenek dari Sophie. Dan begitu dia berkenalan dengan Sam, Amelia nggak memberitahu kalau dia adalah seorang putri kerajaan. Keesokan harinya, Amelia mendapat kabar dari Annie kalau semua jaringan telepon di kota Tucker terputus akibat badai salju. Kabar itu pun membuat Amelia merasa khawatir karena dia nggak akan bisa menghubungi staf kerajaan dan keluarganya. Kemudian di siang harinya, Annie bercerita pada Amelia tentang mendiang istri Sam yang udah meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan mobil. Sejak saat itu, Sam sama sekali gak pernah merasakan kebahagiaan Natal dan selalu menghabiskan waktunya untuk merenovasi rumahnya sendiri. Lalu ketika Amelia sendirian, Sophie ingin mengajaknya untuk membuat boneka salju dan meminjamkan jaket milik ibunya yang tersimpan di loteng rumah. Di tempat itu, Amelia juga melihat koleksi baju Annie waktu masih muda dan meminta Sophie untuk mencoba salah satu gaun pesta yang paling dia sukai. Oh, thank you. Perfect. Hey, what about our snowman? You have to build him. Lalu setibanya Sam di rumah ibunya, dia sedikit membantu Amelia dan Sophie dalam membuat boneka salju di halaman depan. Head inside for dinner. Maybe afterwards we can bake some. Dan setelah mereka selesai, Amelia mencoba untuk menggunakan telepon, tapi sayangnya jaringan telepon kota masih terputus. Sambil membantu Sam membersihkan perabotan, Amelia kemudian mengatakan kalau dia merasa khawatir pada ayahnya yang akan bingung mencari keberadaannya.
Di sana, Amelia juga bercerita kalau dia udah mengetahui dari Annie tentang istri Sam yang udah meninggal 2 tahun lalu. Annie told me about your wife. Keesokan paginya, Annie mendapat kabar dari pihak bandara kalau mereka sempat menghubungi pesawat Amelia untuk memberitahu keberadaannya. Jadi Amelia nggak perlu khawatir lagi karena ayah dan para stafnya udah tahu kalau dia ketinggalan di kota Tucker. Nah, di saat Annie dan Amelia akan membuat sarapan, tiba-tiba Sophie mendatangi mereka dan mengatakan kalau dia ingin mengambil ornamen Natal di rumah ayahnya. Namun Annie nggak mengizinkan Sophie pergi karena jalanan sedang bersalju, sehingga Amelia berinisiatif untuk membantu mereka dengan berjalan kaki menuju ke rumah Sam. Begitu Amelia sampai di tempat tujuan, tiba-tiba datang tetangga Sam bernama Melanie yang mengira kalau Sam lagi ada di dalam untuk merenovasi rumah. Dan setelah Melanie pergi, Amelia segera turun ke basement rumah untuk mencari ornamen Natal milik Sophie. Tapi di saat yang bersamaan, Sam juga baru aja tiba di rumah dan mengira kalau ada perampok yang ingin mencuri barang-barangnya. Dan akhirnya Sam mendapati kalau Amelia lah yang datang ke rumah untuk mengambil ornamen Natal milik Sophie. I walked. In the snowstorm. Kemudian setibanya mereka di rumah Annie, Sophie menjadi teringat pada ornamen buatannya sendiri yang terdapat foto ibunya. Sophie pun langsung mengajak Amelia untuk menghias pohon bersama sambil bercerita tentang tradisi keluarga mereka di masa-masa Natal. About Christmas traditions, does your country have anything unique? Nah, setelah selesai menghias, Amelia kemudian mengajak mereka mengikat pita di pohon Natal yang merupakan tradisi di kerajaan Volan selama berabad-abad. Dan setiap orang harus membuat permohonan bagi orang lain dengan harapan permohonan itu bisa menjadi kenyataan tepat di hari Natal. I know what I'm gonna wish for. Kemudian di malam harinya, Amelia bercerita pada Sam kalau hari ini adalah pengalaman pertamanya dalam menghias pohon Natal. Pengalaman ini pun membuatnya merasa bahagia karena kalau di Volan biasanya para staf lah yang bertugas menghias pohon bagi keluarganya. Selain membicarakan tradisi Natal, Amelia juga bercerita kalau ibunya udah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, sang ayah berubah menjadi overprotective sampai-sampai Amelia harus bersekolah di rumah dan sama sekali nggak pernah berpacaran dengan siapapun. Started, I was homeschooled. So. Keesokan harinya, jaringan telepon akhirnya kembali pulih sehingga Amelia langsung menelpon ke istana untuk memberi kabar tentang kondisinya. It is so good to hear your voice. We have been so... Marcel juga berjanji akan segera menjemput Amelia jika bandara di kota Tucker udah dibuka dan dinyatakan aman dari cuaca buruk. The Royal Jet is set to fly as soon as the airport reopens. Lalu ketika Amelia keluar dari kamar, Sophie mulai membahas pesta malam Natal yang biasanya diadakan oleh warga sekitar di balai kota. Dan di tahun ini, Sophie ingin mengajak sang ayah untuk pergi ke pesta itu karena sejak istrinya meninggal, Sam gak pernah ikut merayakan malam Natal bersama. Setelah mereka selesai sarapan, Annie dan Sophie kemudian mengajak Amelia jalan-jalan ke pusat kota dan mereka berdua ingin mencari hadiah bagi Sam. Namun Amelia memilih menunggu mereka di tempat pemotretan Santa dan menjadi teringat akan singgasana ayahnya di istana. Beberapa saat kemudian, Amelia juga nggak sengaja bertemu dengan Fred yang menjadi tokoh Santa di kota itu. Dan setelah mereka selesai mengobrol, Fred langsung memberikan sedikit kata sambutan bagi anak-anak yang ingin memohon keajaiban Natal. I'll try and make it happen for you. Find Santa's elf right here. Sepulangnya dari pusat kota, Amelia sempat mampir ke rumah Sam untuk membawakannya makan siang. Di sana, Sam kemudian mengajak Amelia untuk melihat kamar Sophie yang sedang dia renovasi sebagai hadiah kejutan bagi putrinya. I was working on my
shop. Just brought it over this morning. Really? Nah, melihat kamar Sophie belum dicat ulang, Amelia lalu dengan senang hati menawarkan diri untuk membantu pekerjaan Sam. Amelia juga bercerita kalau dia udah berhasil menelpon stafnya di Volan yang mungkin akan datang menjemputnya dalam beberapa hari. I spoke to my assistant this morning and they're just waiting on word. Singkat cerita, saat mereka sampai di rumah Annie, tiba-tiba Sam dan Amelia melihat seekor anjing yang tersesat. Amelia pun ingat kalau anjing ini bernama Storm, dan karena hari ini udah terlalu malam, Sam akhirnya memutuskan untuk mengembalikannya pada Fred besok pagi. Nah, begitu mereka membawa Storm ke dalam, Sophie terlihat menyukai anjing tersebut dan dia juga ingin memiliki anjing peliharaan. Sleep in the mud room. Lalu ketika mereka sedang memandikan Storm, tampaknya mulai tumbuh benih-benih cinta di antara Sam dan Amelia yang membuat mereka hampir berciuman. It's not gonna be if my mom sees that dog track. Cutler! Sebelum mereka beristirahat, Amelia mendapat kabar dari Annie kalau pesawat dari Volan akan datang menjemputnya tepat di malam Natal. Sehingga Amelia nggak bisa ikut ke acara malam Natal di balai kota karena dia harus segera pulang untuk mengikuti perayaan Natal di negara asalnya. Good night, Amelia. Good night. I hope you can stay a little longer. We really like having you. Ketika Sophie masuk ke kamarnya, Annie kemudian berterima kasih pada Amelia karena dia udah mendatangkan kebahagiaan bagi Sophie dan Sam. Dan ternyata Annie juga baru mengetahui kalau Amelia adalah seorang putri mahkota setelah mendapat telepon dari staf di Volan mengenai jadwal penjemputannya. Princess Amelia. Keesokan paginya, Sam akan pergi untuk mengembalikan anjing milik Fred yang membuat Sophie merasa sedih. Sam pun berjanji pada putrinya, jika rumah mereka udah bisa ditempati kembali, Sophie boleh memiliki anjing peliharaan. Back home, maybe we get a dog of our own. Nah, setelah Sam berangkat, Annie kemudian mengajak Amelia untuk berbicara dan memintanya agar berkata jujur pada Sam mengenai identitas aslinya. Sebab Annie mengetahui kalau Sam memiliki perasaan pada Amelia dan takutnya Sam akan merasa kecewa dan seperti dibohongin. Lalu di siang harinya, Amelia membantu Melanie dalam menyiapkan pesta malam Natal yang akan mereka adakan di gedung balai kota. Namun tiba-tiba Melanie mendapat telepon dari suaminya yang bernama Brock kalau dia gagal membujuk Sam untuk mengikuti acara tersebut. Nah, karena mereka berharap Sam akan datang, Melanie kemudian meminta pada Amelia untuk membujuknya. Awalnya Amelia menolak permintaan itu, tapi Melanie merasa yakin kalau dia akan berhasil karena Sam memiliki perasaan kepadanya. Don't worry, they'll listen to you. Kemudian saat Amelia bertemu dengan Sam, mereka kembali membahas tentang kepulangan Amelia yang membuat Sam merasa kehilangan. Dan di waktu Amelia ingin mengungkapkan identitasnya, tiba-tiba Sam mendapat pesan dari Melanie untuk mengantarkan Amelia ke balai kota malam ini. I think I should be seen like this at a fancy party. Singkat cerita, ketika mereka sampai di tempat tujuan, Amelia mencoba untuk membujuk Sam agar mau mengikuti pesta tersebut. Sam pun akhirnya mau mengikuti ajakan Amelia dan bercerita tentang kecelakaan 2 tahun lalu yang menimpa istrinya setelah pulang dari pesta ini. Sam, I'm sorry. I didn't know. Oke, adegan kemudian beralih sebentar ke Bandara Tucker, yang dimana Raja Volan ternyata ikut bersama Marcel untuk menjemput Amelia. Your Majesty, we've arrived. Di sisi lain, Sam dan Amelia akhirnya masuk ke balai kota, yang membuat Sophie dan yang lainnya ikut merasa bahagia. So glad you came. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ayah Amelia yang bernama Raja Archelaus datang ke pesta itu, yang membuat Sam dan Sophie menjadi sedikit terkejut. Namun begitu sang raja ingin mengajak Amelia pulang, Sophie meminta mereka agar tinggal sebentar untuk menikmati acara malam Natal. Nah, karena udah terlanjur ketahuan, Amelia akhirnya meminta maaf pada Sam karena selama ini gak pernah bilang kalau dia adalah seorang putri.
Beruntung Sam gak kecewa setelah mengetahuinya dan malah merasa sungkan karena dia pernah membiarkan Amelia untuk mengecat kamar Sophie. You painted Sophie's bedroom. Singkat cerita, saat mereka udah di pesawat, Amelia terlihat sangat sedih dan gak bersemangat karena mereka akan pergi meninggalkan kota Tucker. I see. Come. Namun sebelum pesawat itu lepas landas, Amelia sempat meminta satu hal pada sang ayah tentang apa yang menjadi keinginannya. That would make me very happy this Christmas. And to others too. Keesokan harinya, tepat di hari Natal, Amelia tiba-tiba datang ke rumah Annie dengan membawa seekor anjing sebagai hadiah Natal bagi Sophie. Merry Christmas, everyone. Tentu aja kedatangan Amelia itu membuat semua orang terkejut karena mereka nggak menyangka kalau dia akan kembali lagi. Singkat cerita, saat mereka pergi ke rumah Sam, Amelia akhirnya mengatakan kalau dia sangat mencintainya dan merasa bahagia berada bersama Sophie dan Annie. Amelia juga ingin mengajak mereka ke kerajaan Volan untuk mengikuti pesta makan malam di istana yang selalu diadakan pada hari Natal. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Admin juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.